Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man masaha ra'sal yatim, yarfa'ullahu darajat kulla sya'rah." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah angkat derajatnya. Setiap helai rambut yang tersentuh akan menjadi derajat bagi orang yang mengusapnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dengan orang-orang yang mencintai, memperhatikan anak-anak yatim bagaikan kedua jari ini. Di saat itu Rasulullah memberi isyarat, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Demikian dekat orang-orang yang menyayangi anak-anak yatim, memperhatikan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'aka 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كل بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat hidayah-hidayahnya pada kesempatan saat ini di tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Muharram. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kesempatan, serta yang paling penting adalah tetapnya iman dan Islam, yang semuanya ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah yang kita laksanakan di masjid kita yang kita cintai ini. Di luar sana banyak mungkin saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin teman kita yang tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang kita lakukan di siang hari ini, mungkin karena halangan sakit ataupun mungkin hal-hal yang menghalangi mereka untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sehingga mereka tidak bisa melakukan sebagaimana yang kita laksanakan di siang hari ini. Salawat dan salam dan intinya semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah yang senantiasa kita dambakan, kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Sebagai khotib, intinya kami berwasiat untuk diri kami pribadi pada khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita intinya untuk berusaha meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dengan semaksimal mungkin menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau adalah bagaimana beliau sangat mencintai anak yatim, yaitu anak yang tidak memiliki seorang ayah ataupun kehilangan seorang ibu, bahkan mungkin kedua-duanya. Mereka ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tempat yang khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak yang sebelum balik yang ditinggalkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu sayangnya kepada anak-anak yatim mendapat julukan Abul Yatim, bahwa Rasulullah adalah ayahnya anak ataupun orang tuanya anak-anak yatim. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak anak-anak yatim yang menangisinya, merasa sedih karena kehilangan seorang ayah. Maka di saat itu Abu Bakar As-Siddiqlah yang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai, menyayangi dan memperhatikan anak-anak yatim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi budaya kita setiap tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan bulan Asyura, di mana di tempat-tempat sepenjuru Nusantara, khususnya di Indonesia, banyak melaksanakan santunan anak yatim. Adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengikuti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang menjadi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sedikit mencurahkan apa yang kita miliki kepada mereka, berbagi kasih sayang kepada mereka. Dan ini bukan tanpa dasar para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa man masaha ra'sal yatim yarfa'ullahu darajat kulla sya'rah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah angkat derajatnya. Setiap helai rambut yang tersentuh akan menjadi derajat bagi orang yang mengusapnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengan orang-orang yang mencintai, memperhatikan anak-anak yatim bagaikan kedua jari ini. Di saat itu Rasulullah memberi isyarah, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Demikian dekat orang-orang yang menyayangi anak-anak yatim, memperhatikan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Tidak hanya mengusap tetapi memperhatikan bagaimana kita memperhatikan mereka. Tidak ada di antara kita, tidak ada tetangga kita, apalagi anak-anak yatim khususnya, yang mereka tidak bisa bersekolah karena alasan ekonomi maupun alasan yang lain. Kita yang diberi kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya untuk membantu mereka, menyayangi mereka, sehingga kita senantiasa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di surga nanti juga demikian, kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selain itu yang kita lakukan keutamaan di bulan 10, tanggal 10 bulan Muharram adalah kita berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura, yang diawali dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 saat ini. Kita doakan bagi teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang melakukan puasa, mudah-mudahan puasa ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian para hadirin? Kenapa tanggal 10 adalah merupakan tanggal yang luar biasa bagi umat Islam? Karena menurut sejarah nabi-nabi kita terdahulu, di mana banyak para nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para musuh-musuhnya, bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apinya Raja Namrud, selamat, tidak terbakar sedikit pun, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam, selamat dari kejaran raja yang kejam, Raja Fir'aun, dan tenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya, bertepatan pula dengan tanggal 10 bulan Muharram. Pun demikian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang, pertama kali menapakkan kakinya di daratan dengan perahunya pada tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang tentunya tanpa nabi-nabi terdahulu kita pun tidak bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan, ungkapan syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpuasa, dengan banyak beramal soleh dan banyak bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada kisah juga yang sedih di bulan Muharram, untuk tanggal 10 bulan Muharram, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan. Itu pun terjadi pada bulan Muharram tanggal 10, yang dimana ini merupakan hal yang terburuk, kejadian yang sangat menyedihkan bagi kita, sehingga orang-orang tua kita dulu karena sedihnya banyak yang tidak boleh melaksanakan kegembiraan di bulan Muharram, seperti pengantin dan lain sebagainya. Akan tetapi ini tidak ada dasar hadis yang sahih, namun menjadi kebiasaan dan wujud karena rasa ungkapan kesedihannya terbunuhnya Sayyidina Hasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah kesempatan siang hari ini kami mengajak di tahun baru Hijriyah, mari kita bersama-sama perbarui iman kita, perbarui amal-amal kita kubur dalam hal-hal yang kurang berkenan di tahun-tahun yang lalu, kita perbarui di tahun ini. Masa lalu adalah kenangan yang kita kuburkan, tidak patut kita sesali. Apabila itu dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapkan hari-hari baru, lembaran-lembaran baru dengan semangat baru. Demikian juga dengan kita, marilah kita tanamkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah dengan semangat yang baru. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ikram. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غير عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.